Pendidikan cinta dan rumah tangga dalam Islam yang benar adalah cinta yang dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan yang dibangun di atas cinta. Sehingga yang diutamakan dalam ajaran agama Islam adalah bagaimana kita bisa memilih pasangan dengan benar untuk menuju sebuah pernikahan. Seseorang tidak akan bisa memilih dengan cara yang sesungguhnya di saat mereka sudah terlanjur jatuh cinta terlebih dahulu. Maka di dalam Islam tidak disyariatkan akan berpacaran, demi menjaga agar seseorang bisa benar dalam memilih pasangan dan bisa menjauh daripada pintu zina. Sebab dalam Al-Quran telah menegaskan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Mendekati zina diantaranya adalah yang sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang dengan istilah pacaran. Yang harus kita ketahui bahwasanya istilah kafa'ah adalah hal yang disepakati oleh semua orang yang berakal. Kafa'ah adalah kesesuaian dan keserasian antara suami dengan istri. Semua orang yang berakal menganggap ada yang namanya kafa'ah. Jadi kafa'ah itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengingkari kafa'ah. Disadari atau tidak, seorang ayah yang mempunyai seorang putri saat hendak menjadikan suami untuk putrinya akan memilih calon suami yang sepadan atau bahkan jauh lebih dari putrinya, baik dalam hal kecakapan, kekayaan, atau bahkan sampai kepada nasab. Biasanya gara-gara berpacaran atau cinta terlebih dahulu, itulah yang menyebabkan seseorang akan melanggar kafa'ah. Ini juga sekaligus akan melanggar orang tua. Kafa'ah adalah untuk menjaga kelestarian dalam sebuah pernikahan. Kemudian di dalam Islam, kafa'ah sangat penting dan sangat diperhatikan, sehingga menjadi kesepakatan ulama akan adanya kafa'ah dalam pernikahan. Hanya ada perbedaan di antara para ulama tentang rinciannya saja, seperti dalam hal apa saja kafa'ah itu. Nah, yang jelas kafa'ah itu ada, dan itu bukan termasuk diskriminasi, bukan pula termasuk kasta. Tidak ada kasta di dalam Islam. Akan tetapi dengan adanya kafa'ah ini justru ingin menjaga agar pernikahan itu lestari dan tidak ada yang saling merendahkan. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya ada yang namanya kafa'ah dalam nasab, kecuali mazhab Imam Malik di dalam rinciannya. Termasuk diantaranya adalah wanita-wanita keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Fatimah Az-Zuhra. Maka jika ada seorang pria yang tidak mempunyai nasab yang bersambung kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zuhra, maka orang tersebut tidak sekufu dengan wanita yang berketurunan Sayyidah Fatimah Az-Zuhra. Pengikut Imam Malik yang secara umum mengatakan tidak perlu adanya kafa'ah di dalam nasab. Akan tetapi di dalam kenyataan mereka juga memperhitungkan masalah kafa'ah dalam nasab saat mereka menikahkan putri-putri mereka. Maka sungguh aneh jika ada orang yang bermazhab Syafi'i di tengah-tengah masyarakat Syafi'iyah gembar-gembor mazhab Imam Malik dalam hal ini. Kadang kafa'ah di dalam nasab ini dihadirkan di tengah masyarakat, di tengah masyarakat Syafi'iyah karena kedengkian kepada orang-orang yang memiliki nasab kepada Sayyidah Fatimah. Sementara ulama Malikiyah membahas kafa'ah nasab ini murni kajian ilmiah, bukan kedengkian. Adapun pembahasan ulama tentang kafa'ah fin nasab, itu apakah kafa'ah fin nasab ini adalah syarat luzum atau syarat sihah? Jumhur ulama mengatakan itu adalah syarat luzum, bukan syarat sihah. Yang artinya jika ada seseorang yang menikah tanpa sekufu, maka secara fikih
belum dianggap lazim. Belum dianggap lazim. Artinya jika ada wali mujbir yang menikahkan putrinya tidak dengan sekufu, maka sang putri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ataupun sebaliknya, jika seorang putri menikah tidak dengan sekufu, mungkin karena jauh dari tempat walinya, yaitu lebih dari 2 marhalah, lalu dinikahkan oleh seorang hakim, maka seorang wali pun bisa membatalkan pernikahan tersebut. Akan tetapi jika keduanya, yaitu wali dan anak, telah merelakan haknya dengan membiarkan pernikahan berlangsung, maka pernikahan pun menjadi sah. Atau di saat pernikahan yang tidak sekufu tersebut sudah terlanjur terjadi hubungan suami istri, atau bahkan sampai mereka punya anak, maka di saat seperti itu pernikahan tersebut menjadi lazim, sah dan berlanjut, dan hal itu bukan zina. Memang orang seperti ini telah melakukan kesalahan, akan tetapi kita juga tidak boleh mengatakan itu adalah zina, sebab zina adalah dosa besar, dan dalam perzinaan ada hukum yang sangat banyak berkenaan dengan perzinaan, dan baik dari urusan nasab, waris, hukum had, dan lain-lain sebagainya. Ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa kafaah adalah syarat sah. Jadi artinya pernikahan yang tidak sekufu adalah tidak sah, dan pendapat ini telah banyak ditolak dalam mazhab Hambali sendiri. Imam Syafi'i khususnya sangat ketat dalam urusan kafaah, karena Imam Syafi'i termasuk orang yang sangat peduli kepada istilah psikologi dan sosiologi. Maka kafaah ini sesuatu yang harus diperhatikan demi kelestarian dan kelanggengan pernikahan. Perlu kita ingat dan kita himbaukan kepada semua orang yang punya nasab hingga kepada Rasulullah SAW, yaitu para habib dan syarif, agar selalu menjaga putra-putrinya agar tidak menikah dengan orang yang bukan syarif ataupun bukan sayyid. Dan ini adalah hak mereka untuk menjaganya. Tidak ada perlunya kita menengok kepada mazhab Imam Malik selagi masih mungkin dan bisa untuk menerapkan mazhab jumhur di dalam masalah ini. Bahkan para habib yang tidak peduli dengan masalah ini dikhawatirkan telah berpaling dari kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang berpaling dari Nabi Muhammad SAW dikhawatirkan akan ditinggal oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab.